Bismillahirrahmanirrahim. Cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengen paham ilmu swarga kok ora rasane napa. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tapi sampean nak terangno swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak yakisimun ngaten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum akhisimun. Jadi manusia itu takdire itu seneng tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku wis mesti. Karena tadi manusa niku mun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal napa? Organisasi napa? Perdamaian, tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza ta'asulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Ya cara fikih itu kayak di bojo ayu cek elek. Nak ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra takai. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku ape omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok pola, napa? Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang entuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek entuk jatah. Tapi nek wis kere elek ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri ra wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkahi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik.
Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, wae geger. Besu sak PT nek ning dalan yo geger. Kalau sering Pak besu balapan kadang nggih sak napa? Sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum yakhisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhasumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu di mental takhasum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yadayir rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citane dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor ku ala wah ya nyoro. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mbek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama iku ribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Gak ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya wis ribet wis dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini udah bingung ta." Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Lene jawab, "Wah, bingung sedanten." Wah, seneng itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tuh seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan, ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madikman ke salat terus. Maksudnya lah madikman ke salat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nak Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke salat terus iku perkara ana gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau enggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu enggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas.
Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, mosok wong kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener baik batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mana akhirnya imam gak bangga. Surga ngimami wangsane hebat jebule mergo digaji. Mantik man ke salat terus wong ono gaji ini. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung. Itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang napa? Gaji. Mana kulo nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kulo bingung ngerti takoki. Kulo berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Kulo ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid metu dhuwit kok ora oleh. Aku yang mending ngene, wong alim ra iso mikir donya, mending ngono ta jawab. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kula wong keramat untuk gaji tetap gagal maksud. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak kalau sampean misalnya jadi ndak ini cerita Wakhisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju ta? Ndak. Terus kita setuju. Hafid ra di duit. Mungkin ya kalau jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolokan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolokannya itu enggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar. Karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Akhirnya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro. Sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya madhab itu ada yang ke Cina. Terus terdampar di Selat Malaka. Terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue ya misalnya. Piye hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang, yo ono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah
Konco karena duitmu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang bagus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat sholat ra usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis. Salat ke milih ndi? Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggo sound system wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Muga jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak delok jawabane kok bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kula nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka.